Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi sak seruputan. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah MH Channel kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, spesial. Ini nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau. Ini nanti akan kita kupas bersama-sama dan kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih organisasi yang beliau pegang hari ini. Nah, ini adalah salah satu pemuda yang ada di Pacitan. Nanti kalau bisa ini nanti juga menjadi inspirasi bagi pemuda khususnya di Kabupaten Pacitan dan juga umumnya di Indonesia. Nah, selamat malam sahabat Indra. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih semangat. Masih bulan semangat. Ramadan, ya. Semangat bulan Ramadan. Nah, ini sahabat Indra. Ini namanya sahabat Indra, ini nama lengkapnya siapa? Oh iya, mungkin ya perkenalan dulu lah kepada penikmat penonton MH Channel. Pada malam hari ini nama saya Indra Hermawan. Saya asli Pacitan yang lahir pada 23 Desember 95 pada saat itu, dan alhamdulillah sekarang pas usianya 25 tahun. Pas. Karena syaratnya jadi ketua PMI harus usianya 25 tahun. Usia 25 maksimal 25 tahun ya. Sampai hari ini 25 tahun. Jadi ini kan termasuk golongan kaum milenial ya. Kaum milenial. Nah, ini apa yang sedang digeluti di dalam organisasi ini, sahabat Indra? Oke, saya aktif di PMI, masuk PMI 2014. Kemudian berproses selama di Komisaris selama 2 tahun. Dan hari ini saya aktif di cabang 4 tahun hari ini. 4 tahun di cabang. Nah, 4 tahun di cabang. Jadi PMI itu kalau di tingkatan kabupaten yaitu tingkatan cabang. Nah, posisinya sekarang di mana ini sahabat Indra? Oke. Kemarin baru saja konvercap PMI, konvercap pada waktu itu ke-12. Ke-12 ya. Nah, jadi alhamdulillah kemudian pada waktu itu saya diamanai menjabat ketua umum mandataris. Hari ini masih mandataris ya karena belum dilantik. Diamanai oleh sahabat-sahabat semuanya untuk melanjutkan estafet pergerakan PMI ke depan 1 tahun yang akan datang. Jadi periodenya cabang itu cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun sekali. Tapi walaupun 1 tahun luar biasa, kami di cabang itu mengalami pergerakan yang luar biasa sehingga 1 tahun itu terasa 2 tahun. Terasa 2 tahun. Nah. 1 tahun terasa 2 tahun karena perjuangan itu ya. Nah, kalau bisa saya katakan itu kan kalau kita bergerak berproses di PMI itu hampir tak kenal waktu lah. Tak kenal waktu. Itu semua demi kebaikan, kegiatan-kegiatan kita ambil itu kegiatan yang positif. Nah, jadi setiap saat itu pasti ada kegiatan komisariat cabang sendiri dan lain-lain, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelum masuk ke dalam lagi, ini kegiatan sehari-harinya itu apa sahabat Indra? Ya, tentunya sehari-hari saya aktif di PMI, cuma kemudian itu kan tataran cabang, tapi saya di desa juga punya organisasi, di kecamatan juga punya organisasi. Dan berarti ya sedikit-sedikit saya aktif di Ansor tapi tingkat desa. Dulu itu pengalamannya begini, di Ansor desa itu saya orang-orang itu cari orang Ansor sulit, sehingga nemunya saya yang pada saat itu juga pengurus PMI. Akhirnya saya masuk Ansor ya sambil mengabdi lah di desa. Jadi ada kegiatan sampingan, tapi namanya setiap malam atau setiap hari itu aktif, kegiatan paling aktif itu ya di PMI. Di PMI-nya ya bisa dikatakan di lain itu adalah sampingan. Karena nanti pijakannya setelah PMI kan saya harus Ansor itu. Maka sekarang ambil stat dulu lah gitu. Ambil stat dulu di PMI. Di Ansor ya. Nah, ini tadi setelah dari Ansor kalau di desa, terus di cabang, tingkat cabang juga sudah di PMI. Ini tadi bagaimana sih perjalanan sahabat Indra ini di PMI berkecimpung dulu tahun 2014 sampai sekarang, berarti kira-kira sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun 6 tahun berkecimpung di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, pastinya kalian tahu di seluruh Indonesia ini pasti ada PMII-nya. Nah, yang berjas biru ini ya hanya PMII.
ini di seluruh Indonesia ada. Nah, salah satunya sahabat Indra ini di Kabupaten Pacitan. Penjabat sekarang menjadi ketua, masih mandataris karena baru beberapa hari terpilih ya. Tanggal berapa sahabat Indra terpilih itu? Saya terpilih tanggal 1 April. Tanggal 1 April. Ya, ini para pemirsa MH Channel. Jadi masih sangat baru sekali, berarti semangatnya masih baru ya. Nah, terus ini yang menjadi titik fokus PMII nanti untuk kepengurusan sahabat Indra itu apa? Ya ada 3 aspek yang kemudian ingin saya katakan kepada para penonton ya. Tentunya ada 3 aspek. Yang pertama internal kaderisasi, eksternal, dan keagamaan. Nah, kaderisasi tentunya hari ini kami fokus pada penggalian potensi kader. Kalau kita berbicara potensi kader PMI banyak potensi. Iya. Tapi kemudian untuk mengaplikasikannya dia masih tersembunyi-sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi masih ditutup-tutupi. Kemudian tidak pede untuk mengaplikasikan. Nah, itu bagaimana program pengurus cabang hari ini dari bidang kaderisasi itu adalah menggali potensi kader dan kemudian mencarikan panggung untuk kader-kader itu berekspresi. Nah, agar kader itu merasa potensinya hari ini terbangun di PMI. Nah, maka itu perlu. Kemudian nantinya ketika kader itu selesai berproses, maka dia akan menemukan kemana langkahnya mereka akan berlabuh gitu kan. Nah, kemudian jika hari ini potensi kader itu tidak digali dan kemudian tidak bersama-sama kita manajemen, maka itu nanti atau kader masih sembunyi-sembunyi untuk mengaplikasikan apa potensinya, nanti kader itu berproses selesai ya kadang mau berlabuh di mana bingung. Nah, kemudian ini mumpung hari ini ada wadah besar bagi mereka. Nah, maka harus dimunculkan potensi-potensi. Ya sudah ada yang muncul tapi kemudian belum semuanya. Hanya berapa persen dari kader itu yang berani kemudian untuk memunculkan karya-karyanya, memunculkan potensi yang dia miliki. Nah, ada program ke depan kita itu harus berbasis karya terutama dan kemudian kreativitas. Nah, itu penting. Dan yang kedua soal jaringan atau eksternal itu tentunya PMII ini adalah organisasi dan kita juga harus punya mitra atau partner. Salah satunya juga pemerintah kita jadikan partner. Tapi kan ya PMII itu kan organisasi mahasiswa kan, maka ya kalau ketika pemerintah itu ada kurangnya mungkin kita bisa beri masukan dan kritikan itu. Salah satunya adalah kita memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Maka salah satu pemerintah itu resikonya menjadi pemerintah itu juga harus bisa dikritik. Nah, maka PMII juga selain kita membantu bermitra, tapi ketika ada apa-apanya juga kita siap untuk memberikan masukan dan kritikan. Gitu. Nah, maka ada beberapa lini-lini yang harus kita gandeng. Nah, tentunya kita berpikir kader PMII rata-rata di Pacitan adalah tarbiyah, syariah, pendidikan. Maka ada beberapa bidang yang kemudian kita garap, kita kerjakan lah si PMI Pacitan ini, yang kemudian mereka tidak punya background. Background itu jurusan atau mereka ampuh lah, tapi beda di cabang-cabang besar kan di sana lengkap kadernya. Tapi kalau di Pacitan kan kita berbicara hanya sektor-sektor itu yang. Nah, maka kita mengajarkan kepada kader, jangan pernah kita anti menanggapi sebuah kajian-kajian yang kemudian itu bukan programnya, bukan jurusannya. Kalau kader PMI nanti mereka terfokus pada itu saja. Tapi ini wadah besar yang kemudian kita bisa menggali apapun dari organisasi ini, maka kader PMI harus juga siap untuk mempelajari, untuk mengkaji hal-hal yang mungkin jarang dikaji oleh kader. Bidang maritim, bidang ekonomi, hukum. Kader Pacitan jarang ada di situ. Tapi kemudian jangan sampai kita tidak pernah mengkaji hal-hal tersebut. Itu menjadikan wawasan. Nah, kalau kader itu wawasan itu terbangun semuanya, maka nanti bermitra, berkompetisi pemerintah itu kita enak, paham lah. Nah, kalau kita tidak punya dasar, artinya kader tidak mau mengkaji ini, itu nantinya kita akan salah satunya
gagal teknologi. Gagal teknologi. Karena hari ini harus bisa semuanya teknologi ya hari ini, digital semuanya. Harus bisa mengembangkan di itu ya. Nah, kemudian hari ini sudah ya adalah beberapa kita mulai mengkaji hal-hal yang kemudian tidak pada jurusan kita. Kita mulai perlahan-lahan. Terus kita juga menggandeng partner salah satunya di lembaga Nahdlatul Ulama sendiri, karena kita itu sudah katakan hari ini ya, PMII di Pacitan adalah Banomnya NU hari ini. Walaupun itu belum di muktamar Jombang kemarin, tapi itu belum disepakati diputuskan pada intern PMII sendiri. Tapi karena kita itu ada apa-apa kan kalau PMII itu tidak dimasuk Banom atau bukan Banom, tapi pada kulturnya tetap NU. Nah, maka jangan dijadikan permasalahan ketika kita itu masuk NU atau tidak, itu kan jadi tidak ada masalah bagi kami. Kontribusi pada kami tetap NU. Nah, kemudian mitra NU itu bukan besar gitu kan. NU punya bidang-bidang yang kemudian kita bisa jadikan mitra untuk bersama-sama, karena kontribusinya nanti kader-kader PMI adalah Nahdlatul Ulama seperti itu. Nah, itu pentingnya kita dalam nanti program eksternal PMI Pacitan yang akan datang, kita harus bermitra dengan pemerintah, dengan dengan NU dan beberapa UKP serta komunitas-komunitas yang lain yang nantinya juga akan memberikan wawasan pada kader supaya kader itu berkembang. Terus yang ketiga keagamaan. Yang paling penting. Keagamaan itu hari ini saya menilai soal PMII ya, tapi hari ini sudah mulai merangkak lah soal konteks dakwah atau konteks pemberitahuan soal keagamaan, pemberian wawasan soal keagamaan kepada generasi milenial ini. PMI dulu masih menggunakan cara-cara yang lama. Anehnya begini, kader muda, ada alumni PMI ya, pendakwah, itu malah digandrungi oleh orang-orang yang tua. Nah, tapi kemudian orang-orang muda hari ini masih jarang menggandrungi mubalik-mubalik yang backgroundnya kiai, tapi kadang-kadang mereka menggandrungi orang-orang yang kemudian baru paham agama baru sebentar gitu kan. Nah, pesannya bagi milenial hari ini kan dan khusus kader PMII, walaupun kita itu patuh pada kiai, kita setiap mencari dasar selalu pada kiai. Gitu. Nah, kemudian tetap kita harus menggunakan metode-metode supaya yang kader-kader muda milenial itu tertarik dengan pola dakwahnya Aswaja. Nah, kemudian ini harus dimulai di manajemen. Kita punya background santri, kita sudah berkibar di pondok pesantren, di Staifa itu kan, pondok pesantren, dan ada kader-kader, sebagian kader yang juga dari Mahatali. Nah, itu kan mereka punya background santri. Nah, kemudian mereka harus diberi penjelasan untuk menyebarkan ilmunya untuk milenial. Nah, kemudian kalau tatarannya para santri hari ini kepada orang-orang yang tua di masyarakat itu sudah selesai, karena mereka sudah punya bekal. Kalau di Termas ada dakwah Bilhal, bahkan ada nanti Termas dan juga kader PMII itu kan, alumni Termas itu kan. Nah, kemudian mereka sudah punya bekal dakwah Bilhal. Nah, kemudian jangan sampai kemudian hanya terpaku pada itu saja, harus mulai dikembangkan. Nah, kemarin dulu saya pernah mendengar sharing ya dengan Gus Hamam di Pondok Hijil itu kan, bahwasanya ranahnya kita adalah generasi milenial. Supaya Aswaja ini, nilai-nilai Aswaja kan bagus kan, ada adil, moderat, tengah-tengah, toleransi itu kan. Nah, harus pahamkan kepada mereka supaya doktrin-doktrin ekstremis kanan, radikalisme itu tidak masuk masuk dalam kaum milenial juga hari ini. Soalnya apa? Ketika berbicara media lah ini, kita sangkut tanya agama hari ini dan media. Orang-orang milenial itu kalau mencari contoh lah cara berwudu, cara tayamum. Nah, kemudian itu kan mereka yang didapat pertama kali adalah konten-kontennya mereka. Nah, kemudian dari konten kita sendiri jarang ditemukan. Nah, akhirnya kan milenial hari ini inginnya cepat, tidak mau kemudian kalau dia ingin tahu wawasan itu langsung cari di internet. Tidak kemudian mereka pakai cara sowan kiai itu. Langsung tanya pada kiai itu. Milenial jarang yang menggunakan. Nah, makanya kader PMI melalui dakwahnya diterbitkan secara
itu online untuk kader-kader milenial agar bisa diakses. Jadi benar. Apa namanya, konten kita di Google itu harus kita viralkan bersama-sama, terutama ini juga PMI dan juga kaum muda NU lah. Nah, kemudian kalau tatarannya dakwah, mohon maaf bukan saya menolak Isra Mi'raj atau mungkin Maulid Nabi, yang mungkin itu sering kita lakukan kan, dan kita selesai dalam tatakannya masyarakat itu sudah memahami kan. Kemudian mereka itu yang kaum milenial supaya diajarkan seperti itu. Targetnya adalah kaum milenial. Kaum milenial, target utama itu kaum milenial. Nah, ini luar biasa sekali. Ini dari Ketua Mandataris PMII Sahabat Indra sudah dijelaskan secara detail apa sih unggulan dan titik fokus utama pada organisasi PMII ini. Ini adalah yang pertama kaderisasi, yang kedua eksternal, dan yang ketiga keagamaan. Ini 3 serangkai ini kalau sudah dijalankan secara secara utuh dan semuanya akan berjalan semuanya, ini akan sangat luar biasa sekali. Nah, dan pada hari ini Sahabat Indra sudah menuju ke sana, dan ini akan mengembangkan potensi-potensi kadernya juga ya. Karena kader-kader di Pacitan sangat banyak sekali untuk potensi-potensi ke sana ya. Nah, setelah disampaikan secara gamblang, ini pasti penasaran kalian. Bagaimana sih caranya masuk PMII itu? Nah, ini pasti kan kalian bertanya, sudah disampaikan oleh Sahabat Indra seperti itu, dari kaderisasi, terus dari eksternal, dari keagamaan. Saya kok ingin ikut PMII, sudah mahasiswa. Nah, ini bagaimana caranya? Biar bisa ikut PMII ini? Ya, kemudian syarat kita harus masuk PMI, terutama kita harus mengikuti MAPABA. Apa itu MAPABA? Masa penerimaan anggota baru. Masa penerimaan anggota baru. Untuk pelaksanaannya MAPABA itu sudah ada di, ya kalau di Pacitan ada di Stainu, kampus Stainu. Nah, di STKIP juga ada, dan juga Staifa. Nah, kemudian kader-kader yang berada, yang mahasiswa baru lah yang masuk pada 3 kampus tersebut itu bisa menghubungi sahabat-sahabat PMI yang ada di sana. Nah, kemudian mungkin ada yang belum ada PMI-nya, ada kampus lah ya, mungkin di Pacitan belum ada PMI-nya. Itu kalau ada informasi MAPABA di kampus ini itu bisa ikut. Bisa mengikuti. Itu kalau di kampus itu tingkatannya komisariat ya. Kalau di kabupaten cabang. Nah, setelah MAPABA ini tadi, setelah MAPABA ini nanti akan ngapain? Setelah mahasiswa ini ikut MAPABA ini, setelah MAPABA kan berapa hari? 3 hari? Ya, 3 hari. 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu nanti akan ngapain? Ya, oke. Tatarannya kalau saya diajarkan oleh senior saya, kalau bahasanya kader setelah sudah MAPABA itu adalah kader pengisi. Namun jangan diartikan kemudian pengisi itu cuma mengisi saja. Nah, kemudian dalam mengisi organisasi tersebut, nah mungkin sudah ada yang punya kemampuan, itu bisa ditunjukkan. Jadi begini, dulu itu pengalaman saya masuk PMII, dulu memang saya jarang lah, orang yang bersosial itu saya jarang dulu. Tapi ketika masuk PMII, saya belajar dari para kader lah, kader sesama saya, sharing. Nah, kemudian dari kita sering sharing, kita terbangun kesulitan. Setelah kita terbangun kesulitan, kita bisa merumuskan sesuatu. Nah, dari itu tahap-tahap tersebut, nah kita bisa aplikasikan di PMII tersebut. Mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mengisi dan kreativitas. Nah, maka dari nanti kan kaderisasi nanti objeknya, tujuan kita adalah kader-kader ini untuk pengembangan potensi. Nah, ini kader-kader ini upaya untuk yang mereka punya. Jadi backgroundnya mereka itu masuk PMI, ada yang sudah punya background organisasi di SMA-nya, ada yang belum. Nah, itu kan sharing pengalaman itu kan menjadi modal dasar mereka nanti untuk aktif di organisasi. Selain itu ada senior-senior, alumni-alumni PMII yang kemudian bisa berkomunikasi, dan mereka itu adalah juga sebagai landasan, sebagai guru lah bagi kita. Jadi guru saya itu dulu, selain kita diskusi di komisariat, itu kan ada kajian-kajian tema-tema ini. Nah, sisi lain kita punya waktu longgar, kita sowan silaturahim. Nah, pada senior-senior gitu ya. Kalau NU kan kuncinya itu kan silaturahim. Terbanyak. Nah, itu ya. Setelah ini MAPABA ini ada tingkatan, di atasnya itu apa setelah MAPABA? Nah, itu ada pelatihan kader dasar. Pelatihan kader dasar atau PKD itu ya.
itu salah satunya adalah mereka nanti terbaiat menjadi kader mujahid. Kader mujahid. Kader penggerak. Kader penggerak. Jadi ketika sudah ikut PKD, pulang ke daerahnya masing-masing, atau mungkin kembali ke bonus komisariatnya masing-masing, itu menjadi penggerak kader. Nah, maka kader PMI ini banyak, tidak cukup satu orang saja yang menggerakkan. Maka perlu mujahid menggerak tadi untuk menggerakkan kader-kader yang baru. Nah, setelah PKD, apakah ada lanjutan lagi di tingkat jenjang pendidikannya? Ada. Itu paling atas, tapi masih ada atas lagi. Cuma ada PKL, ada PKN. Nah, PKN itu terkhusus untuk kader-kader yang ingin masuk pengurus besar. Gitu. Atau dari PKC yang mungkin ditunjuk langsung sebagai instruktur. Nah, itu bisa masuk PKN tadi. Nah, itu. Tapi kemudian kalau tatarannya paling atas sendiri bisa untuk menjadi pengurus cabang dan pengurus PKC itu PKL. PKL itu kader pemikir, namanya kader mustahid. Kader pemikir yang dimana di situ materinya terpokok pada sesuatu hal isu-isu yang pada lokal itu kan. Maka di situ kita dibekali oleh ilmu-ilmu dengan mengolah isu. Terus disandingkan dengan isu apa yang ada di sekitar kita, ada di kabupaten kita. Nah, maka di situ nantilah manfaat dari PKL bisa ditunjukkan. Nah, seperti itu strategi. Itu kalau PKN itu tingkatnya sudah atas. Nanti masuk ke kepengurusan pengurus besar ya. Nah, ini sahabat Indra, sudah kalau ditanya tentang perjuangan, ditanya tentang hal-hal ke-PMI-an, ini sahabat Indra sudah panjang sekali dari tahun 2014 sampai tahun 2021 ini. Nah, ini apa sih yang sudah didapatkan dari organisasi ini? Oke, yang pertama mungkin dari awal masuk ya. Awal masuk mungkin yang saya dapatkan adalah pengalaman bersosial, pengalaman bergaul dengan sahabat-sahabat. Itu kan dulu saya kurang sekali. Jadi saya dulu terkenal orangnya yang tertutup. Bahkan jadi ketika saya sama masyarakat saja mungkin saya jarang ikut berkomunikasi lah. Nah, tapi kemudian PMI ini mengajarkan saya pentingnya komunikasi, silaturahim itu tadi kan. Akhirnya dari silaturahim itu adalah dapat sesuatu, yaitu pengalaman, ilmu dan lain-lain. Nah, kemudian dari sudah mengalami proses, dapat pengalaman ya adalah dapat kemudian kita dituntut untuk menjadi penggerak tadi. Nah, saya punya anggota yang baru maba. Nah, kemudian itu juga tugas saya yang bagaimana menggerakkan tadi. Nah, bahkan dulu kan saya pernah menjadi ketua komisariat juga di Stainu. Nah, kemudian kan PR saya juga ini mau diapakan kader-kader ini kan. Tentunya kan kader yang mungkin merasa ada yang kader itu kan belum punya background apa-apa masuk kan, kadang ada yang minder, ada yang lain itu kan masih malu-malu. Kita kan tetap kita prospek kemudian biar diajak mereka untuk bisa berkembang seperti itu. Nah, itu kemudian adalah kembali pada manajemen. Jadi posisi saya di cabang itu yang paling sering saya lakukan adalah di ketua 1 bidang kaderisasi. Nah, itu 2 tahun. Nah, kemudian disitulah saya dilatih untuk memanajemen organisasi. Nah, dari mulai kaderisasi juga, terus kader ini mau diapakan, terus dan sampai hari ini kemudian saya memperoleh ilmu yang banyak dari cara mengelola organisasi. Dan perkembangan juga untuk kader-kader itu secara kuantitas. Itu alhamdulillah sekarang bahkan kemarin itu sharing ya dengan ketua 1 se-Jawa Timur. Karena kebanyakan adalah saat pandemi itu kan rata-rata pendapatan kader itu kan mesti sulit manapun organisasi manapun karena pandemi tapi Pacitan alhamdulillah ada peningkatan. Kemudian disitulah kami terasa tergugah untuk lebih giat lagi memanajemen organisasi, karena kader itu yang datang ikut Mapaba itu adalah SDM bagi PMI ya. Nah, maka kalau SDM di PMI itu tidak mungkin kita biarkan saja. Nah,
Kalau semakin banyak yang kader berarti semakin banyak SDM-nya semakin SDM-nya yang banyak. Maka dari itu PR ke depan adalah SDM kader. Yang kemudian itu nanti juga mereka nanti supaya setelah selesai proses di PMI mereka mendapatkan tempatnya untuk berlabuh dan kemudian berkontribusi untuk negara dan juga Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, terus sudah mendapatkan kader dan dari sahabat Indra sendiri dan dari kader-kader yang lain mengikuti PMI itu mendapatkan banyak sekali ya pengalaman sosial dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali. Nah, terus apa yang bisa kita berikan? Jadi biar kita bisa mendapatkan sesuatu hal itu, apa yang bisa kita berikan, sahabat Indra berikan, kader-kader PMI berikan kepada organisasi ini? Iya. Ya kemudian ikhtiar untuk manajemen kader itu penting ya. Cuma kemudian dikembalikan pada kader itu. Kader ya. Kemudian kader hari ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan secara cita-cita keinginan itu kan juga harus melalui perjuangan. Kemudian tipikalnya hari ini kader itu tidak boleh sampai putus asa. Kader itu tidak boleh sampai kemudian kena seleksi alam itu kan. Iya. Di organisasi manapun saya rasa pasti ada seleksi alamnya. Nah, kemudian yang ikut segini tinggal segini maka gitu. proses itu harus dikuatkan. Iya. Manajemen organisasi itu tadi ya dikuatkan ketika kader ingin apa yang mereka inginkan dan kader itu ingin apa yang dia inginkan tercapai, maka di situ kader harus mengalami sebuah perjuangan. Ya kita contoh lah senior kita yang sudah sukses. Ada yang sudah jadi menteri, ada yang jadi bupati di PRRI sampai segala hal itu. Ada yang ekonom, ada yang intelektual, itu mereka melalui sebuah proses yang sulit. Tidak kemudian langsung ke sana gitu ya, tidak mungkin. Maka pasti ada kader harus memahami itu. Kalau kader inginnya yang instan, maka ya seandainya keinginan mereka tercapai, tapi prosesnya untuk melakukan itu sulit ya. Tidak semudah ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan harus melalui perjuangan itu dulu, dan perjuangan itu juga mulai dari bawah ya. Tidak harus ujuk-ujuk langsung ke atas. Itu harus mengerti oleh saya rasa semua organisasi sama soal proses itu. Semua mengalami, dan kemudian kalau ada senior yang pernah mengatakan ketika itu ya harus poso dulu. Harus poso ya. Puasa dulu. Jadi terus kalau ini kalau di PMI itu apakah ada semboyan atau apa gitu untuk di PMI-nya? Ya, kemudian semboyan yang paling saya tekuni atau saya sampai hari ini jadikan pedoman berorganisasi adalah zikir, fikir, amal soleh. Zikir, fikir, amal soleh. Nah, ini. Jadi kemudian dulu itu saya jadi memang sudah lama ini kata-kata seperti ini, tapi saya semakin gandrung pada saat itu. Saya PKL di Jember, dan yang isi PKL itu adalah pencipta dari itu. Nah, namanya sahabat Ali Maskur Musa, itu mantan ketua umum PPMI. Nah, kemudian ini harus menjadi gerakan untuk kader lah, bahwasanya sebelum kita melakukan suatu hal, kita melewati beberapa hal, yaitu kita tentunya berzikir itu adalah mengingat Allah, ya minallah, berpikir itu kan kita mengejawantahkan dari apa yang kita inginkan tadi lewat doa kita dengan Allah, dan nanti kita lakukan apa yang kita pikir gitu dengan amal soleh. Nah, seperti itu. Jadi PMI kemudian ada PMI walaupun sering demo, sering karena itu tidak melupakan apa yang menjadi ajaran dari Aswaja. Terakhir ini sahabat Indra, luar biasa sekali apa yang disampaikan dan bincang-bincang hari ini dengan sahabat Indra. Beliau adalah Ketua PMI Kabupaten Pacitan, dan bagaimana perjalanannya, terus bagaimana apa PMI di dalam PMI itu apa aja sudah sedikit ya, ini tadi baru sedikit ya yang disampaikan, dan maknanya sangat luar biasa sekali di dalam PMI ini sendiri. Nah, ini untuk terakhir apa yang bisa motivasi atau pesan untuk para pemirsa?
Untuk Ya, kaum milenial lah, kalau untuk kaum milenial ya. ini. Ya, terutama ini saya tertarik dengan makolahnya NU yang al-muhawwadatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bi jaddil aslah. Kemudian kita bisa hari ini berpola hidup dengan metode-metode yang modern, tapi jangan sampai kita kemudian melupakan apa tradisi-tradisi kita. Iya. Nah, kita harus tetap menggunakan tradisi-tradisi kita tanpa kita harus meninggalkan zaman-zaman modern hari Iya. ini. Apa yang menjadi perilaku, apa yang menjadi tradisi di zaman modern hari ini. Itu persisnya NU, dan kemudian kita harus jadikan pedoman bagi kader PMI. Nah, teknologi hari ini sudah melalang buana luar biasa lah. Iya, benar. Nah, dari segi pandemi hari ini kan kita dituntut untuk apa, diskusi daring, terus Daring, apa namanya, via Zoom. kegiatan Zoom via Zoom itu kan kader PMI harus mau tidak mau harus mengikuti. Nah, dan kita dituntut, semua kader NU dituntut untuk itu. Nah, kemudian kita juga harus ini mengikuti arus-arus itu. Modern itu tidak diikuti. Tapi jangan sampai walaupun kita sudah mengikuti arus modern, terus apa tradisi ulama-ulama terdahulu itu dihilangkan. Nah, jadi begini, soal perilaku lah, maka akhlak itu nomor satu kan. Dulu itu pendidikan akhlak luar biasa itu kan. Nah, kemudian hari ini seperti itu masih diajarkan dalam pesantren kan. Nah, kemudian kader PMI yang kategorinya itu umum kan, ada yang dari SMK, dari SMA, bahkan bukan dari pondok pesantren. Nah, kemudian mau tidak mau ketika di PMI juga harus mengikuti hal-hal seperti itu. Dan itu teruntuk milenial, ini semuanya milenial, yang namanya itu apa, tradisi-tradisi yang terdahulu jangan sampai dilupakan. Karena itu adalah sebuah ciri khas bangsa ini. Kita harus menjaga tradisi bangsa Indonesia yang sudah nenek moyang ini ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita kaum milenial ini meninggalkan seperti itu ya sekarang ini ya. Jadi itu apa, kekayaannya Nusantara. Jadi di Nusantara ini tidak hanya ada agama Islam saja, tetapi juga ada agama banyak, budaya banyak, terus bahasa dan lain sebagainya. Kita harus memahami itu juga ya. Toleransi ini. Toleransi. Yang saya akan jelaskan begini. Ada sebuah doktrin kan hari ini. Ketika, mohon maaf ini kan yang biasanya Banser dan juga PMII ya. PMII juga pernah melaksanakan di gereja, kegiatan di gereja. Banser juga pernah melakukan di gereja. Jadi kemudian doktrin ini ada yang berpikir kemudian kita Banser melakukan di gereja, PMII mengadakan kegiatan di gereja, itu ada yang berpikir kemudian kita mengikuti akidah mereka. Padahal tidak. Yang penting dijaga dari toleransi itu adalah kehidupan bersama. Nah, kemudian dari apa yang kita lakukan itu tidak mengubah akidah kita kan. Jadi yang penting dari toleransi adalah kehidupan saling membantu. Kalau ada kita punya saudara agama lain susah, kita membantu. Itu kan tolong menolong sama manusia. Nah, jadi kemudian para milenial ini jangan kemudian kita anti terhadap toleransi lah. Dan harus memahami dari berita-berita jangan hanya satu aja, tapi memang harus benar-benar digali secara ini. Kalau tidak bisa menemukan di handphone atau di itu bisa, itu tadi yang disampaikan sahabat Indra ya, silaturahmi dan tabayun. Ini yang harus perlu milenial ketahui. Jadi kan PMI juga pernah mengadakan kegiatan di gereja, terus diskusi di gereja, ngopi di gereja, itu adalah dalam rangka kita silaturahim, gitu kan, sesama manusia. Dominan tadi bukan berarti kita mengikuti akidah dari mereka. Akidah kita. Jadi kan kalau berbicara lakum dinukum waliyadin itu kan agama itu aja selesai. Tapi kita itu kan dalam rangka manusia, ini tidak boleh terputus dalam rangka silaturahimnya, persaudaraannya itu harus tersambung lah. Nah, kemudian yang dibicarakan di situ juga menilai tentang kebangsaan. Nah, jadi sesama agama lain gitu yang disinergikan itu adalah kebangsaan. Nah, kita nilai Pancasila itu ditanamkan di situ. Iya, benar. Nah, ini dari sahabat Indra, para pemirsa MH Channel, luar biasa sekali bincang-bincang pada hari ini. Karena waktu terbatas, ini nanti kita bisa sambung di lain waktu lagi ya sahabat Indra. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang ke-PMI-an, tentang semuanya lah. Ini nanti bagaimana sih kehidupan di Indonesia untuk
beradaptasi, bersosial, terus menjadikan diri kita menjadi potensi yang bisa mengembangkan diri kita sendiri melalui organisasi, salah satunya di PMII ini. Ini untuk kalian sahabat-sahabat milenial atau sahabat-sahabat yang kuliah ini nanti bisa mengikuti PMII di komisariatnya masing-masing. Begitu ya sahabat Indra. Terima kasih yang sudah mengikuti dan menonton channel ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan para pemirsa semuanya. Matur sembah nuwun sahabat Indra atas rawuhnya di studio kecil ini di MH Channel. Mudah-mudahan sahabat Indra ini nanti diberikan kesehatan untuk berkhidmat di PMII 1 tahun yang akan datang. Semoga MH Channel juga terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi sak seruputan.